Oke, selamat bergabung ya. Saya juga belum mulai. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam nama budaya. Baik, kita akan langsung bahas. Tadi jawabannya Dek, ngomongnya yang berapa. Jadi gini ya, saya kasih satu trik ini bisa diaplikasikan untuk semua soal sosiologi. Apalagi kalau seandainya berhubungan dengan soal yang tipe-tipe kayak gini, di mana tipe soalnya adalah tipe soal masalah, gitu ya. Nah, di sini jelas banget. Kita baca bareng-bareng. Kita baca soalnya, kemudian nanti tak tunjukkan kata kuncinya yang mana, gitu ya. Coba cari kata kunci. Setelah kamu cari kata kuncinya dan ketemu, kamu akan bisa jawab dengan mudah. Intinya gitu dalam sosiologi. Kondisi ruang di kota-kota besar dengan gedung-gedung tinggi pencakar langit berdiri mewah, sedangkan pinggirannya ruang kumuh. Nah, di sini ada kata ruang kumuh. Intinya di sini menunjukkan perbedaan antara desa sama kota, gitu ya. Oke, jadi di sini tak kasih bold mungkin untuk memudahkan. Nah, ini kata kunci yang pertama kita. Nah, mewah sedangkan pinggirannya adalah rumah kumuh. Dibiarkan saja dan menjadi pemukiman penduduk. Dalam konteks ini menunjukkan dari populasi yang bertempat tinggal di daerah kumuh menjadi bukti fisik atau tidak terkendalinya laju ledakan penduduk dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Menurut kalian sosiologi ini termasuk dalam? Nah, ini berarti kata kuncinya adalah berhubungan dengan tempat tinggal yang kumuh yang dihubungkan dengan ledakan penduduk. Gitu kan ya? Kata kuncinya kan seperti itu ngomongnya. Nah, kalau seandainya kita ngomong bahas masalah ini, maka jawabannya cuma satu nih jawabannya. Apa? Yakni slum area. Tulisannya slum area. Slum area itu apa, Mas? Slum area itu adalah area kumuh. Nah, itu adalah istilahnya kayak apa ya? Istilah Inggrisnya. Nah, gitu. Jadi, slum area, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah area kumuh. Di Indonesia itu banyak di kota-kota besar. Gitu ya. Dikarenakan apa? Satu hal, yakni ledakan penduduk. Mungkin ketika kalian belajar tentang geografi, ya tentang demografi kan masih ingat ya? Demografi itu apa? Lupa. Oke. Demografi itu adalah masalah kependudukan di masyarakat. Gitu. Jadi demografi adalah masalah adalah kependudukan gitu aja ya. Kependudukan di suatu daerah. Nah, jika seandainya suatu daerah itu mengalami ledakan penduduk, dalam tanda kutip di sini adalah generasi mudanya banyak, maka yang akan terjadi adalah kita butuh lapangan pekerjaan banyak ya. Ya nggak? Nah, contohnya Indonesia aja, wes jangan nggak usah jauh-jauh. Contohnya Indonesia sekarang, di mana lulusan S1 banyak, lulusan SMA banyak. Dampak daripada itu otomatis adalah dampak daripada ledakan penduduk. Jadi gini urutannya. Yang pertama adalah ledakan penduduk. Dampak daripada ledakan penduduk adalah banyak pengangguran. Kenapa? Karena sempitnya lapangan pekerjaan. Oke, yang kedua adalah sempitnya lapangan pekerjaan itu aja. Nah, ketika sempitnya lapangan pekerjaan, banyak pengangguran. Ketika banyak pengangguran, maka akan yang terjadi adalah ada banyak hal. Ya, satu bisa jadi kejahatan. Nah, ini. Kemiskinan. Ya. Apa? Gimana? Kemiskinan. Kemiskinan. Bisa masuk. Kenapa? Karena yang kerja adalah yang punya keahlian juga kan tadi. Nah, terus kemudian kalau dia nggak dapat kerjaan, dia juga miskin. Mereka yang posisinya berada di desa, contohnya kayak saya nih, saya dari desa kemudian pindah ke kota Surabaya. Terus kemudian ketika di Surabaya saya nyari kerjaan, oke saya dapat. Kalau saya dapat enak, kalau yang nggak dapat bagaimana? Maka berdampak pada beban Surabaya, beban kota-kota besar. Apa? Bertambahnya penduduk. Akhirnya nanti apa? Ketika mereka tidak bisa bersaing, maka yang akan terjadi adalah pemukiman kumuh. Ya kan? Mereka akan tinggal di mana ya? Di daerah-daerah yang dimana bisa jadi kayak pinggir sungai atau mungkin pinggir rel kereta api seperti itu. Ya. Nah,
adanya ledakan penduduk, adanya perpindahan masyarakat, gitu ya, itu dikarenakan satu hal, karena mereka berada di kawasan yang kita kenal sebagai CBD. Nah, CBD itu Central Business apa ya istilahnya? Central Business District. Jadi di kawasan kota itu ada dua tempat yang kita kenal sebagai satu sebagai pemerintahan, satunya itu sebagai Central Business District, dan yang satu lagi adalah kawasan kumuh. Gitu ya, itu di kota. Nah, di sini di bedanya cuma dua, yakni kawasan mewah dan kawasan yang kumuh. Kawasan mewah itu adalah mereka bisa kerja, sedangkan yang kawasan kumuh mereka tidak bisa kerja. Paham nggak di sini maksud saya? Angka. Paham nggak? Jadi gitu ya. Jadi kalau saya bisa mengatakan adanya slum area biasanya berdampingan kawasan, kalau saya bisa mengatakan kawasan industri gitu ya istilahnya, atau bahasa Inggrisnya atau bahasa geografinya itu CBD. CBD singkatannya CBD, sedangkan untuk kepanjangannya adalah Central Business, bagaimana tulisannya saya akan lupa, Business District. Nah kalau nggak salah gini, nah saya akan lupa juga, saya kurang paham istilah geografi dan juga bahasa Inggris gitu ya. Tapi intinya namanya adalah ini. CBD. Nah, CBD, Central Business District, yang dimana ketika adanya kawasan pabrik di situ, maka akan terjadi yang namanya ledakan penduduk di situ. Kok bisa? Kan banyak orang yang ngelamar kerja di situ ya. Ya. Nah, ketika banyak orang yang ngelamar di situ, ya kalau seandainya mereka punya kerjaan, kalau nggak punya kerjaan, maka akan tercipta yang namanya area kumuh, atau yang disebut sebagai slum area. Ini ada kebingungan atau enggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kemudian di sini ada beberapa istilah nih, ada beberapa istilah yang dimana mungkin agak terjadi kebingungan ya, kayak ada istilah afirmasi, modernisasi, dan lain sebagainya di sini. Mungkin tak jelaskan satu-satu untuk membedakan, karena kadang-kadang anak-anak bingung untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah afirmasi. Mungkin kalau seandainya kita bahas masalah afirmasi, itu lebih tepatnya adalah berhubungan dengan masyarakat tidak mampu. Gitu ya, lebih tepatnya biasanya dihubungkan dengan masyarakat yang tidak mampu. Meskipun bisa jadi afirmasi di sini adalah masyarakat buruh, masyarakat petani, intinya adalah menengah ke bawah. Masyarakat menengah ke bawah. Mungkin kalau seandainya berhubungan dengan apa ya? Ya angkatan kalian. Pernah itu kan ya, ketika PPDB kan ada yang namanya afirmasi gitu ya. Nah, afirmasi itu adalah masyarakat menengah ke bawah, artinya termasuk dalam kategori bisa jadi tidak mampu. Kalau sekarang itu dikategorikan sebagai yang punya kartu-kartu yang diterbitkan oleh pemerintah seperti KIP, KIS, dan lain sebagainya, itu afirmasi. Sedangkan kalau modernisasi, nah modernisasi ini adalah kondisi masyarakat mengalami modern. Dalam tanda kutip di sini adalah teknologinya. Gitu ya. Jadi masyarakat merasakan teknologi modern, intinya gitu. Nah, terus apa bedanya dengan masyarakat maju? Kalau masyarakat maju biasanya tidak ada kata teknologi modern. Jadi kalau masyarakat tradisional itu adalah masyarakat yang ada di desa menggunakan teknologi modern. Sedangkan kalau masyarakat maju adalah masyarakat yang hidup di kota, selesai. Tapi tidak ada kata teknologi. Tapi kalau ada kata teknologi modern, itu adalah modernisasi. Atau bisa juga disebut sebagai masyarakat modern. Kayak masyarakat yang di Jakarta gitu, yang di pemukiman bagus itu modernisasi. Bisa, karena mereka menggunakan menggunakan teknologi, ya nggak? Kalau afirmasi itu yang di desa-desa gitu. Kalau marginalisasi itu apa, Pak? Kalau marginalisasi itu mungkin pernah dengar istilah kayak gini ya. Biasanya ada di demo-demonya mahasiswa. Lihat mereka adalah kaum tertindas, mereka adalah rakyat marginal. Pernah dengar kayak gitu? Belum, oh ya udah. Marginalisasi itu kalau saya bisa mengatakan adalah masyarakat yang terpinggirkan. Tapi terpinggirkan ini gara-gara syarat. Terpinggirkan karena syarat. Kok bisa syarat?
kayak tadi, kayak yang terjadi di masyarakat kota, di masyarakat Central Business District, di mana masyarakat yang ada terletak di masyarakat sini, itu kan mereka yang bisa kerja adalah masyarakat yang punya pendidikan tinggi, ya nggak? Misalnya pabrik ya, misalnya pabrik, kita ngomongnya pabrik. Misalnya pabrik, seandainya di situ dibutuhkan orang yang bisa mengoperasikan mesin. Pertanyaannya, apakah dia lulusan SD atau lulusan S1 mesin yang diterima? S1 mesin dong. S1 mesin. Nah, ketika mereka tidak mencapai syarat itu, maka mereka terpinggirkan. Mereka terpinggirkan, akhirnya mereka nggak dapat pekerjaan, mereka nggak dapat pendidikan, mereka nggak dapat pokoknya semua itu nggak dapat, akhirnya apa? Mereka terpinggirkan. Itu yang disebut sebagai marginalisasi. Itu ya, bingung? Kalau ini misalnya bisa nggak, Pak? Kan dia misalnya waktu semasa kuliah tuh jurusannya apa, tapi dia pengen dapat kerjaan, tapi yang nggak sesuai dengan apa yang dia pelajarin di kuliah itu marginalisasi nggak? Nggak. Pokoknya marginalisasi itu adalah kondisi masyarakat yang terpinggirkan sampai akhirnya mereka mengalami kemiskinan, mengalami ketertinggalan, seperti itu. Itu marginalisasi istilahnya. Itu. Contoh lainnya lagi itu ada istilah lain lagi. Mungkin pernah entah pernah dengar atau enggak, istilahnya adalah alienasi. Pernah? Atau baru dengar? Baru dengar, oke. Alienasi itu adalah kondisi masyarakat di mana malah dia yang menghindar dari keramaian. Malah dia yang menghindar dari hiruk-pikuk realitas masyarakat. Contohnya kayak saya sendiri. Saya adalah orang alienasi. Kok bisa? Saya orang desa. Saya pergi ke kota. Saya kerja di kota. Saya pulang mungkin 1 bulan sekali sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi 3 bulan sekali mungkin. Nah, pertanyaannya adalah, saya lebih dekat dengan masyarakat di desa atau enggak? Enggak, masyarakat kota. Enggak. Itu adalah saya menghindar karena pekerjaannya. Itu adalah alienasi. Jadi kayak menghindar dari mana? Dari asal usul masyarakat. Saya menghindar dari masyarakat. Saya menghindar dari sosialisasi, istilahnya kayak gitu. Tapi kan tetap di itu. Apa sih? Apanya? Kan tadi pulang ke kampungnya kan sebulan sekali. Terus jadi 3 bulan sekali. Tapi kan di tempat Bapak apa sih kerja gitu atau itu alienasinya enggak? Kalau di sini saya nggak mengalami alienasi akhirnya. Saya dikatakan alienasi adalah karena saya meninggalkan lingkungan saya yang ada di desa itu kan. Kayak meninggalkan asal usulnya Bapak gitu kan? Meninggalkan asal usul, meninggalkan hiruk pikuk yang ada di desa. Bahkan ketika saya sampai di desa, seandainya saya pulang kampung, saya di sana cuma di rumah, saya nggak kemana-mana. Bahkan ada yang sampai bilang, "Duh, itu anaknya siapa?" Sampai segitunya. Bahkan masyarakat nggak kenal saya. Itu kan menunjukkan bahwa saya sudah benar-benar alienasi, iya nggak? Iya, Pak. Nah, kalau marginalisasi itu adalah kondisi di mana saya terpinggirkan karena syarat. Tadi syaratnya gini, harus lulusan S1 yang diterima. Kalau saya seandainya nggak lulusan S1 bagaimana? Saya nggak terima kerja. Saya mengalami marginalisasi. Gitu. Kalau marginalisasi karena syarat, kalau alienasi karena saya sendiri. Paham di sini? Iya, paham, Pak. Paham. Nah, itu. Nah, di sini ada satu istilah lagi. Ini biasanya dihubungkan dengan keterasingan juga. Jadi keterasingan itu ada 3. Yang paling umum ya, ada marginalisasi, ada alienasi, dan satu lagi itu adalah kesadaran palsu. Kesadaran palsu? Kesadaran palsu itu kayak gini. Ketika seseorang bekerja di suatu pabrik misalnya, pabrik sepatu, pertanyaannya, orang itu bisa buat sepatu secara utuh nggak? Enggak. Tapi masyarakat menganggap seperti itu. Iya, benar. Iya kan? Itu adalah kesadaran palsu, di mana mereka dianggap punya keahlian yang bisa sampai buat sepatu dari awal sampai akhir. Padahal enggak. Gitu. Contoh kesadaran palsu lagi itu adalah ketika saya kuliah.
Ketika saya kuliah, saya lulusan sejarah. Mohon maaf ya, saya lulusan sejarah, tapi di EduLab saya juga ngajar sosiologi. Nah, ketika saya menjadi lulusan sejarah, masyarakat desa saya ngomongnya gimana? Itu loh minta ajar sama Mas Fat, matematika. Saya mikir, loh, kan saya nggak bisa, saya kan sejarah. Mereka menganggap bahwa saya bisa semua mapel. Karena saya tingkatannya sudah universitas. Sampai segitu. Gitu ya, paham ya? Jadi kesadaran palsu di sini tercipta gara-gara dia ada di suatu lingkungan yang dianggap mereka itu bisa menjadi bagian daripada itu semua, intinya kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak pabrik, ya otomatis dia dianggap sebagai, oh dia bisa membuat sepatu tuh, dia bisa membuat dari awal sampai akhir. Padahal enggak, bisa jadi dia bagian buat sol sepatu, bisa jadi dia buat bagian tali sepatu, bisa jadi dia buat desainnya dan lain sebagainya, gitu kan? Paham? Jadi kalau saya bisa mengatakan kesadaran palsu itu adalah pembagian kerja. Marginalisasi karena syarat, alienasi karena saya yang menghindar. Kalau kesadaran palsu itu adalah pembagian kerja, karena pembagian kerja. Bisa bedakan? Bisa. Bisa, oke. Oke, kalau masalah revolusi, mungkin kita akan bahas tentang perubahan sosial nanti jadinya. Jadi nggak ada hubungannya. Kalau revolusi itu perubahan cepat, intinya gitu ya. Kalau evolusi itu perubahan lambat. Mungkin tak tulis saja di sini juga biar memudahkan untuk memahami. Jadi sebenarnya kalau kita bahas perubahan sosial, ada buahnya. Jadi nggak mungkin saya jelaskan satu persatu. Ada teorinya, ada jenis-jenisnya. Jenisnya itu ada 5. Ada berdasarkan kecepatan waktu lah. Kalau kecepatan waktu itu ada revolusi dan juga evolusi. Nah, apa bedanya? Raffi, apa bedanya revolusi sama evolusi juga? Nggak tahu, tuh bingung. Nggak tahu. Kalau Kevin kah? Lupa Pak, lupa. Lupa. Aduh, oke. Revolusi. Kata dasar ada kata R-nya ya, di situ ada R-nya ya. Kalau saya bisa mengatakan di sini dia itu bergeraknya cepat. Gitu. Jadi kalau saya bisa mengatakan di sini adalah geraknya cepat, kemudian butuh waktunya singkat, gitu ya. Jadi gimana tulisannya? Waktu singkat, nah gitu untuk memudahkan kalian menghafal. Cepat, waktunya singkat, dan dia ada yang pro, ada yang kontra, gitu ya. Ada yang menerima, ada yang menolak, gitu. Contohnya apa? Nah, kalau contoh kayak gini itu ibaratnya kayak gini ya. Seandainya saya Pak Jokowi bilang gini, hari ini harga BBM saya naikkan menjadi 1 liter 20.000. Pertanyaannya, orang-orang kaya menerima nggak? Terima aja. Terima. Kalau seandainya yang nggak mampu? Nah, kontra. itu tuh kontra jadinya. Perubahannya cepat nggak? Saya langsung ngomong, langsung jadi aturan nggak? Langsung dilaksanakan. Iya benar. Nah, Cepat. itu revolusi sebutannya. Nah, contohnya jelas ya, berarti ibaratnya kayak harga BBM misalnya kayak gitu aja wis, biar memudahkan kalian. Sedangkan kalau evolusi itu berbeda. Dia butuh waktu lambat. Kemudian waktunya itu juga lama. Bisa jadi tahunan, bahkan puluhan tahun seperti itu. Dan kalau di sini itu cenderung pro, cenderung banyak yang menerima. Ya, contohnya apa? Kalau seandainya saya ngasih contoh mudahnya itu ya, mungkin perubahan gadget ya. Bukan hanya gadget, perubahan ini aja sinyal aja ya. Pertama dulu zaman saya SMP itu ada GPRS. Jadi ketika buka Facebook itu mungkin 5 menit. Satu tekanan itu 5 menit waktunya. Bayangkan GPRS. Kemudian berubah menjadi kalau kita kenal sekarang adalah 3G. Ya kan? Pertanyaannya, apakah ada orang yang menggunakan GPRS ketika ada 3G? Tidak. Ya, kemudian sekarang kita lanjut lagi. Kemudian muncul 4G. Ketika muncul 4G, ada yang pakai 3G? Enggak. Masih ada, karena kan HP tuh nggak semuanya bisa 4G. Nah, ketika 5G sekarang, bagaimana? Apakah nanti akan terjadi pergeseran lagi menjadi 5G semua? Semua loh ya, seluruh. Iya pasti. Nah, nantinya. Ada yang menolak kayak gini, nggak bisa. Kita harus GPRS, nggak bisa.
Nggak ada. Kan nanti nggak kedukung dong. Iya, dia nggak dukung karena apa? Aneh itu loh. Masa dia menerima kelemotan? Sinyal lemot, saya nggak apa-apa, saya nerima aja. Yang penting lemot nggak apa-apa. Kan nggak mungkin. Ya, Enggak. Nah, itu. Bedanya revolusi sama evolusi? Bisa bedakan ya? Bisa. Iya, dan ini ada banyak. Sebenarnya ada 5. Kalau ini berdasarkan kecepatan waktu, ada juga berdasarkan besar kecil, perubahan besar, perubahan kecil, ada juga berdasarkan proses. Ada yang dari awal, ada yang di tengah-tengah. Mungkin ini kita bahas lanjutan kalau seandainya nanti ada soalnya. Kita lanjut aja biar dapat banyak soal nantinya. Bentar Pak, pengen di screenshot. Oke, silahkan. Sudah. Nah, oke. Kita lanjut di soal lanjutan. Silahkan untuk Raffi, silahkan jawab sebisanya. Tidak apa-apa. Itu A bukan, Pak? Saat melakukan kegiatan pengangkatan anggota baru, ini berhubungan dengan memberikan tugas itu ya. Ya, jawabannya adalah yang A. Kata kuncinya jelas banget di sini juga. Kata kuncinya di sini adalah memberikan tugas setiap anggota panitia. Nah ini, pokoknya di dalam sosiologi kamu menemukan kata kunci, kamu akan bisa jawab dengan mudah. Kalau saya bisa mengatakan di sini, ini adalah materi tentang integrasi. Ya, materinya tentang integrasi. Nah, di dalam materi integrasi ini, integrasi itu apa tuh? Integrasi penyatuan. Kalau reintegrasi? Perpecahan. Itu kan disintegrasi. Oh iya ya, nggak tahu tuh reintegrasi. Penyatuan kembali. Kembali, ya. Oke, integrasi itu berarti kalau seandainya saya kasih contoh itu ibaratnya kayak gini, pacaran. Atau bisa saya katakan sebagai jadian, istilahnya kayak gitu. Kalau disintegrasi, kamu didiskualifikasi. Kalau didiskualifikasi kan berarti dia keluar dari arena ya. Kalau keluar dari arena berarti dia mengalami perpecahan atau bisa saya katakan sebagai putus. Kalau reintegrasi ya kembali ya. Atau saya bisa mengatakan CLBK. Paham bedanya integrasi, disintegrasi sama reintegrasi? Paham. Nah, dalam integrasi ya, integrasi itu bisa mengalami beberapa hal. Dalam integrasi itu ada yang menggunakan beberapa proses. Jadi integrasi itu bisa memakai beberapa cara. Kalau saya bisa mengatakan yang pertama itu bisa menggunakan normatif. Yang pertama normatif, yang kedua adalah ini struktural fungsional. Kemudian yang ketiga itu adalah koersif. Nah, yang pertama di sini ada kata-kata normatif. Kata dasarnya adalah norma. Norma itu apa? Norma itu peraturan yang mengatur masyarakat berperilaku di sosial. Oke, intinya aturan ya. Jadi kalau integrasi yang berdasarkan normatif itu artinya adalah mengikuti aturan, selesai. Contohnya apa? Di sekolahan. Nah, contohnya adalah di sekolahan. Ketika kalian berada di sekolahan, ada itu ya tata tertib ya? Ada. Nah, ketika kalian berada di sekolahan ada tata tertib. Ketika kalian mengikuti aturan yang ada, ketika kalian mengikuti tata tertib yang ada, kalian dianggap masyarakat situ enggak? Iya. Ya, itu adalah integrasi normatif. Sedangkan kalau fungsional, struktural fungsional itu yang gimana? Tiap orang punya tugasnya masing-masing gitu. Oke, kalau saya bisa mengatakan di sini kata dasarnya adalah fungsi. Ya enggak? Berarti setiap orang itu punya fungsinya masing-masing, punya tugasnya masing-masing. Kalau saya bisa menyingkat struktural fungsional ini adalah pembagian kerja. Gitu ya. Jadi contohnya kayak ketika seandainya saya menjadi ketua OSIS. Ketika saya menjadi ketua OSIS, kemudian saya mau milih anggota, saya pasti akan melihat kayak gini. Anak ini lo pinter, anak ini lo rajin ketika sholat. Sebelum azan, dia sudah sampai di masjid. Kemudian dia ngajinya enak. Dia anaknya kiai.
Kalau gitu tak jadikan sebagai departemen agama. Kayak gitu kan nanti jadinya. Penentuan anggota. Nah, ini. Jadi kalau saya bisa mengatakan pemilihan anggota OSIS itu masuk dalam ranah struktural, fungsional. Kalau koersif itu bagaimana? Itu pakai kayak dipaksa gitu kan sih Pak, diintegrasiin. Dipaksa di mana apa bedanya dengan normatif gitu ya? Kalau integrasi normatif itu lebih cenderungnya adalah masyarakat menerima, masyarakat diajak untuk membuat aturan. Sedangkan kalau koersif itu dipaksa, sehingga ini yang buat dari atasan saja. Kalau normatif atasan dan bawahan yang buat, kalau koersif itu adalah atasan saja yang buat dan memaksa masyarakat di bawah untuk mengikuti aturan. Gitu ya, bedanya normatif sama koersif, paham nggak? Paham. Paham, oke. Oke, di sini dipaksa. Contohnya kayak apa? Kalau sekarang OUD boleh, undang-undang boleh. Contoh lainnya lagi yang sekarang ada itu ya ini PPKM. Ya enggak? Ini masyarakat dipaksa. Ini masyarakat dipaksa untuk mengikuti dan harus taat. Sedangkan kalau di sini ada pertukaran. Nah, apa itu pertukaran? Enggak paham. Konflik, kalau konflik beda materi. Positivisme, kalau positivisme itu berhubungan dengan yang namanya teori. Jadi teorinya siapa? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Positivisme. Lupa. Ada yang ingat teori positivis itu punyanya siapa? Auguste Comte. Ya, Comte. Jadi Comte membagi masyarakat itu menjadi 3. Jadi apa ya? Perkembangan masyarakat kalau saya bisa mengatakan. Masyarakat itu berkembang mengalami perkembangan pemikiran, mengalami perkembangan kehidupan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu dikenal dengan istilah agama bukan sih? Ya, apa yang agamanya? Agamanya diapakan? Gimana ya? Kayak dia percaya kalau yang ngatur itu bukan cuma Tuhan gitu. Gimana ya? Saya lupa deh. Gitu. Gak tahu lupa. Oke. Ada yang tahu yang lainnya mungkin? Halo. Ada yang tahu? Ada 3 pokoknya ya. Pak. Yang pertama namanya. Namanya lupa. Aku lupa. Pokoknya ini yang pertama itu dia kayak percaya animisme, dinamisme, terus berkembang jadi masyarakat yang mulai mengenal ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga itu dia jadi manusia yang 100% mempercayai logika. Kayak gitu apa ya namanya? Aku lupa tuh 3 tuh. Ayo, berapa? 2, 3, atau 5 mungkin? Ada yang beda pandangan mungkin? Bagaimana yang lain? Sepakat atau enggak dengan pernyataan tersebut? Atau beda mungkin? Enggak. Iya kayak gitulah Pak kira-kira. Oke. Jadi di dalam teori positivisme, Comte itu membagi masyarakat berdasarkan tingkat kepercayaan ya memang. Jadi memang setiap kadang untuk teori-teori itu jarang keluar ya memang. Kadang memang dihubungkan dengan kasus. Kalau yang berhubungan dengan ini itu berhubungan dengan langsung kasus. Jadi kayak kondisi masyarakat. Jadi ingat-ingat aja kata kuncinya nggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah kalian memahami bahwa ini masuk dalam kategori ini, masuk dalam kategori yang ini gitu ya. Di dalam sosiologi tenang aja, jarang membahas tokoh. Dalam sosiologi itu jarang sekali membahas tokoh karena di dalam masyarakat itu yang lebih penting itu adalah kayak kamu paham nggak kalau seandainya ada masalah ini solusinya apa? Gitu aja. Jadi nggak sampai kamu itu harus paham perihal ini teorinya ini nih. Nggak penting. Meskipun kadang memang ditanyakan ini teorinya siapa sih? Nah, gitu ya. Ya benar. Jadi saya
karena di sini posisinya belum paham semua, tak kasih tugas untuk mencarinya. Karena istilahnya itu penting banget, karena nanti akan berhubungan dengan menjawab. Gitu ya. Oke, yang pertama kalau saya bisa mengasih tulisan itu adalah 100% dia percaya agama. Otomatis 0% dia percaya dengan ilmu pengetahuan. Intinya kayak gitu ya. Dan yang kedua, dia 50-50 nih. Dia mulai melihat sesuatu di belakangnya. Istilahnya itu kalau berdasarkan pengertian dari yang kedua, itu adalah mencari makna di baliknya, istilahnya kayak gitu. Nah, mencari makna di baliknya itu artinya apa? Dia mulai percaya dengan ilmu juga. Jadi 50% dia agama, 50% dia juga percaya ilmu. Gitu. Jadi ini mulai separuh-separuh, 50-50 gitu. Sedangkan kalau masyarakat yang sudah mulai tahap yang ketiga, tertinggi. Nah, mungkin istilahnya itu disebut sebagai orang yang selalu berpikiran positive thinking, istilahnya kayak gitu, maka dia hampir hilang yang namanya agamanya. Nah, makanya ada yang mengatakan bahwa orang ini nantinya adalah menjadi orang yang percaya dengan Tuhan dan lain sebagainya. Ya, ini ya, benar Comte, tapi mungkin kebingungan kalian adalah teorinya tentang apa saja sih. Nah, itu. Jadi sebenarnya yang barusan saya omongkan itu adalah pengertian dari setiap subbabnya itu tadi. Omongannya Comte semua. Gitu ya. Iya benar. Langsung aja ya. Mungkin saya omongnya daripada tela-tele. Di sini saya ngomongnya kenapa kok agama? Kenapa kok berhubungan dengan agama? Karena tahap yang pertama itu adalah teologis. Ingat ya? Yang pertama adalah teologis. Iya, Kak. Nah, aku mulai ingat. Yang kedua apa kira-kira? Tadi saya ngomong metafisik. Nah, makanya tadi saya ngomong adalah mencari mana di baliknya. Metafisik itu kalau dalam ilmu filsafat itu artinya adalah mencari makna di balik suatu hal. Itu artinya metafisik. Nah, terus tadi yang terakhir saya ngomong berpikir positif. Nah, ini adalah positivisme. Nah, ini. Oke. Ada pertanyaan? Oh, ini ada interaksionisme simbolik. Kita bahas juga atau enggak? Boleh. Oke. Tak perkecil dulu. Jadi di sini jelas banget kata-katanya. Pokoknya yang penting adalah kamu paham kosakata yang dipakai itu apa, maka akan kamu pahami bahwa oh ini maksudnya ini nih. Di sini ada kata interaksi, interaksionisme simbolik. Nah, kata dasarnya jelas banget ya. Ada kata interaksi, ada kata simbol. Berarti dia interaksinya menggunakan simbol. Intinya kayak gitu aja. Paham nggak maksud saya? Paham. Nah, interaksi menggunakan simbol. Contoh, jadi itu kayak gimana, Kak? Contohnya? Contohnya kayak gini. Seseorang ketika menggunakan outfit serba mahal, pertanyaannya, itu sebagai tanda bahwa dia anak mampu atau enggak? Mampu. Kemudian dia pakai selain outfit mungkin dia megang HP aja, guys. Dia pakai HP iPhone yang terbaru. Pertanyaannya, dia anak mampu atau enggak? Mampu. Ya, langsung itu adalah interaksi simbolik. Contoh lainnya lagi mungkin kalau mungkin lihat ke Koreaan kan biasanya pakai itu ya kayak simbol kayak gini apa namanya? Jari telunjuk sama jari jempol. Heart. Nah, itu. Heart. Nah. Kenapa kok ini bisa diidentikan dengan heart, diidentikan dengan yang namanya cinta? Ya. Itu adalah simbol. Jadi ketika saya mengasih kayak gini ke teman saya, kenapa kok dia kok merasa kayak meleleh dan lain sebagainya? Ya karena mereka menganggap bahwa itu saya dikasih hatinya dan lain sebagainya. Itu adalah interaksionisme simbolik, ya enggak? Kalau ke orang tua simbol begitu minta duit. Oh, itu kalau gerak, ya enggak? Kalau dia itu cinta, tapi kalau gerak berarti butuh duit. Nah, jadi butuh gesekan. Karena memang uang itu perlu digesek ya kan sekarang zamannya gesek.
Oke, contohnya itu tadi ya, tanda hurt. Nah, mungkin apa ya? Jangan hurt aja, jangan hurt ya tadi lebih enaknya adalah berhubungan dengan outfit baju. Outfit anak sekarang. Makanya saya bisa kasih contohnya berusaha dengan yang ada di sekitar kalian aja lah, biar kalian memahami dengan mudah untuk setiap sosiologi. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut soal? Tidak, Pak. Nggak ada. Lainnya bagaimana? Enggak ya? Oke, lanjut di sini. Ini ada pendatang baru. Silahkan untuk Dwi Ayu. Coba kira-kira jawabannya ini apa? Loh, Dwi Ayu. Jawabannya apa kira-kira? Bentar, Kak. Yes. Bapak Garut harus melakukan kompromi, Kak. Oke, pokoknya selalu diingat kalau dalam sosiologi itu yang paling penting adalah kita nyari kata kuncinya. Masyarakat daerah Cibatu, Kabupaten Garut harus merelakan tanah tempat tinggal menjadi korban penggusuran liar untuk proyek reaktivasi kereta Garut Pangandaran. Setelah diadakan diskusi, sepakati warga yang bersedia pindah tempat tinggal kemudian akan mendapat kompensasi dari pemerintah kota berupa rumah di daerah lain. Apa tadi, Dek? Dwi Ayu? Kompromi, Kak, jawabannya. Ya, Compromise. Di sini kata kuncinya adalah ini. Diadakan diskusi. Diadakan diskusi, kemudian disepakati warga yang bersedia pindah tempat tinggal, kemudian pokoknya ini ya. Intinya adalah diskusi, kemudian mereka sepakat pindah. Nah, ini. Oke, kita akan bahas 4 istilah ini. Kooperasi itu apa? Kooperasi. Cooperation. Korporasi. Kerjasama. Kerjasama. Kalau akomodasi? Akomodasi itu proses penyelesaian konflik. Berarti berdamai. Kalau akulturasi? Akulturasi peleburan dua budaya tanpa menghilangkan keduanya. Kalau asimilasi? Peleburan dua budaya menjadi satu budaya baru. Oke. Kalau akulturasi mungkin tak kasih kata kunci kayak gini ya. A plus B sama dengan AB. Karena percampuran dua budaya tanpa menghilangkan budaya asli. Tanpa menghilangkan budaya A, tanpa menghilangkan budaya B. Sehingga hasilnya menjadi AB. Gitu ya. Sedangkan kalau asimilasi, A plus B sama dengan C. Karena dia menghasilkan budaya baru. Oke, kita bahas di akomodasi. Karena memang untuk tipe-tipe ini adalah tipe daripada akomodasi semuanya. Nah, di akomodasi itu mungkin kalian pernah dengar istilah kayak adjudikasi. Nah, setelah adjudikasi. Apa adjudikasi? Di pengadilan bukan sih? Pengadilan. Kalau arbitrasi. Arbitrasi. Arbitrasi apa? Penyelesaian konflik menggunakan pihak ketiga sebagai pengambil keputusan. Dia pengambil keputusan berarti memutuskan gitu ya, memutuskan. Adjudikasi di pengadilan bukannya juga dia pihak ketiga dan juga dia yang memutuskan, bukannya juga.
Terus bedanya apa dengan arbitrasi? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Biasanya arbitrasi itu pihak ketiganya itu kayak warga desa, terus kayak forum-forum internasional. Oke, di sini bisa tak katakan sebagai tidak resmi gitu ya, sedangkan kalau di sini adalah resmi. Dan ranahnya dia adalah pengadilan. Pokoknya ada kata kunci pengadilan, ada kata kunci meja hijau, berarti dia adjudikasi. Tapi kalau arbitrasi, dia pihak ketiga, dia memutuskan, dan dia adalah tidak resmi, dia bukan badan. Bisa jadi itu hanya RT RW, contohnya RT RW. Seandainya kamu terjadi pertempuran, terjadi tawuran, terus kemudian diselesaikan sama Pak RT. Kamu harus berdamai, kamu juga harus berdamai. Nah, itu adalah arbitrasi. Contoh lainnya lagi mungkin kayak berantem di sekolahan. Yang damain adalah guru BK. Guru BK itu adalah arbitrasi. Kenapa? Karena dia nggak sampai ada yang namanya kamu nanti dituntut sambil ketok palu, kan enggak. Pokoknya arbitrasi itu nggak sampai bawa palu yang buat keputusan. Gitu ya. Makanya saya ngomongnya nggak resmi. Mau nanya deh, kalau arbitrasi itu yang tidak resminya tuh punya kedudukan yang lebih tinggi dari yang punya konflik nggak? Dia punya kedudukan yang lebih tinggi karena dia memutuskan. Kalau mediasi bagaimana? Menggunakan pihak ketiga tapi sebagai penengah. Nah, kalau penengah itu gimana contohnya? Biasanya lembaga internasional kayak forum-forum gitu. Boleh. Kalau contoh di masyarakat sekitar sini itu biasanya berhubungan dengan kayak gini. Mungkin pernah tahu orang kecelakaan gitu ya. Nah, ketika terjadi kecelakaan, masyarakat kan mungkin gini, wes damai. Wes silahkan kalian selesaikan masalahnya. Tapi kami di sini berusaha agar tidak terjadi yang namanya baku hantam. Gitu kan ya? Tapi dia pihak ketiga tapi nggak memutuskan. Mereka ngomongnya cuma gini, coba damai, diomongkan dengan kepala dingin, diselesaikan dengan musyawarah, kayak gitu kan. Dia pihak ketiga, dia hanya bisa ngomong itu aja. Dia nggak sampai ngomong kalian harus damai, enggak. Tapi intinya dia diselesaikan dengan musyawarah, kalian yang menentukan, saya di sini sebagai penengah. Nah, itu. Paham bedanya adjudikasi, arbitrasi, dan mediasi? Paham ya. Mudah ya untuk membedakan semua ini ya, karena kadang-kadang ada beberapa anak itu yang kayak apa ya bedanya gitu. Oke, kemudian kita lanjut di tipe yang lain, di akomodasi yang lain itu ada konsiliasi. Konsiliasi itu apa? Ada yang tahu konsiliasi? Usaha untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Setelah ditemukan diapakan? Kalau ditemukan didamaikan. Berarti sama dengan mediasi dong nanti? Atau arbitrasi mungkin? Nggak tahu sih Pak. Biasanya sih kalau di soal itu tuh ada beberapa, atau soal sosiologi itu kayak ada keywordnya gitu. Kalau konsiliasi itu dia pasti ada kalimat kayak usaha untuk mempertemukan pihak-pihak lain, itu berarti dia otomatis jawabannya mengarah ke konsiliasi kayak gitu sih. Kalau adjudikasi, arbitrasi sama mediasi itu pasti ada pihak ketiga sebagai gitu. Oh iya. Jadi maksudnya keywordnya kayak gitu sih. Satu keyword lagi mungkin ya yang kurang mungkin ya. Apa, Pak? Ada satu keyword lagi, yakni kedua pihak mengajukan tuntutan. Nah, ini mungkin ini kalian pernah dengar ketika Habib Rizik pulang. Nah, pas Habib Rizik pulang ke Indonesia, dia kan langsung ngomong gini, jika pemerintah ingin rekonsiliasi, kami persilahkan. Gitu kan ngomongnya, ya enggak? Ada istilah kayak gitu kan ya? Nah, konsiliasi itu artinya adalah kedua pihak memberikan tuntutan. Contoh mudahnya gini aja, wis. Konsiliasi itu tak kasih contoh untuk saling terkait dengan nanti ya. Jadi konsiliasi nanti berhubungan dengan kompromi memang. Konsiliasi itu contohnya gini untuk memudahkan membedakan dengan kompromi nantinya.
terjadi perebutan warisan, misalnya adik sama kakak. Adik minta 50% warisan. Nah, gitu ya. Kemudian kakak minta 70% warisan. Nah, ini adalah konsiliasi. Pihak satu bawa keputusan, pihak satunya bawa keputusan. Nah, ketika keputusan-keputusan ini ternyata kok mengalami pengurangan, itu baru disebut sebagai kompromi. Paham nggak? Paham, Bang. Nah, jadi kompromi itu adalah pengurangan tuntutan. Gitu. Sehingga nanti jadinya adalah, contohnya berubah menjadi adik minta 40% warisan, terus kemudian kakak minta 60% warisan. Nah, jadi adil kan? Nah, selesai masalah. Kalau seandainya nggak selesai gimana, Mas? Kalau nggak selesai gimana, Kang? Kalau nggak selesai, rekonsiliasi lagi, mengajukan tuntutan lagi. Tapi biasanya lebih rendah dari yang tuntutan awal atau rekonsiliasi yang awal. Paham nggak sih, Pak? Bedanya konsiliasi, kompromi, dan sebelum-sebelum itu? Paham. Oke. Kalau seandainya masih nggak ada yang mau mengalah, ada satu cara. Koersi. Yakni paksaan. Nah, paksaan di sini kalau berhubungan dengan warisan biasanya adalah adjudikasi. Gitu ya, paham? Paham ya di sini? Paham. Terus kemarin yang sempat viral lagi adalah perang antara Israel sama Palestina ya? Toleransi berarti. Nah, istilah stalemate sama istilah ceasefire. Nah, apa bedanya? Kalau stalemate itu kedua belah pihak dalam posisi sama. Seimbang ya maksudnya ya? Iya. Oke, kedua pihak seimbang. Sedangkan kalau ceasefire? Ceasefire itu apa ya? Gencatan senjata. Nah, gencatan senjata. Bedanya gini. Kalau stalemate itu saya biasanya ngasih contohnya kayak gini misalnya. Ada dua kelompok. Satu punya ketapel, satunya nggak punya ketapel. Pertanyaannya, yang punya ketapel punya indikasi bisa menyerang yang nggak punya ketapel nggak? Bisa. Enggak. Nah, ketika dalam ranah peperang loh ya, ketika dalam ranah peperang. Tapi kalau seandainya mereka sama-sama punya ketapel, pertanyaannya apakah mereka bisa saling serang? Kalau seandainya ketapelnya itu bisa mematikan. Bisa, tapi rendah kan ya? Gitu. Apalagi kalau seandainya berhubungan dengan nuklir. Satunya punya nuklir, satunya nggak punya nuklir. Yang punya nuklir bisa nyerang yang nggak punya nuklir. Nggak bisa, udah kalah duluan. Nah iya, kalah duluan kan. Tapi kalau seandainya sama-sama nuklir, punya nuklir, kira-kira mereka saling serang? Bisa. Bisa, tapi mati semua nanti jadinya. Iya nggak? Nggak ada yang menang. Satu dunia. Nah, jadi maksud di sini makanya kenapa Korea Utara punya nuklir, kenapa Korea Selatan punya nuklir. Kalau mereka sama-sama punya nuklir, mereka damai, nggak ada yang saling serang. Itu loh yang disebut sebagai stalemate, paham? Nah, jadi ini korut, ibaratnya kayak korut versus korsel. Apakah sekarang mereka berantem dalam tanda kutip perang beneran? Enggak, karena mereka sama-sama punya nuklir. Nah, karena mereka seimbang, maka mereka nggak saling serang. Ini yang disebut sebagai stalemate. Paham ya? Pak, kalau kayak blok barat, blok timur kayak gitu bisa termasuk ke? Bisa. Tapi untuk blok barat sama blok timur yang di dalam sejarah itu ya, itu oke, itu perangnya kayak stalemate. Tapi sebenarnya bukan stalemate. Mereka itu perangnya nanti jadi proxy war sebutannya. Mereka tetap perang, tapi perangnya menggunakan negara-negara bawahan. Jadi Korea Utara sama Korea Selatan perang, Jerman Barat sama Jerman Timur perang, Vietnam Utara sama Vietnam Selatan mereka perang. Iya kan? Tapi mereka didukung oleh negara-negara besar. Dibuktikan dengan apa? Vietnam Utara
didukung oleh Cina dan Rusia. Dibuktikan dengan apa? Pengiriman tank. Vietnam Selatan didukung oleh Amerika dengan dibuktikan apa? Munculnya film Rambo yang menunjukkan bahwa pasukan Amerika datang ke Vietnam Selatan. Iya. Iya benar-benar. Nah, itu. Jadi itu nanti jadi proxy war, bukan lagi stalemate. Kalau stalemate itu mereka seimbang. Gitu ya. Oke. Peristiwa misil Kuba itu bisa nggak sih termasuk? Gimana? Sama-sama nuklir. Peristiwa misil Kuba. Bisa. Kalau dihubungkan dengan kayak gitu bisa sih, karena ketika itu gimana ya? Tapi ya agak aneh juga. Sebenarnya itu ranahnya adalah proxy war harusnya. Karena gini, ketika itu Bautista, pembahas sejarah, ya nggak apa-apa nih. Kita bahas sejarah sedikit. Ketika Bautista itu menjadi penguasa, Bautista itu kan dilantik oleh Amerika Serikat, iya nggak? Iya benar. Bautista dilantik sama masyarakat, dan Bautista minta pasukan sama Amerika Serikat. Aku boleh minta pasukannya nggak? Buat apa? Buat nertipin masyarakatku nih, dikasih pasukan. Nah, karena punya pasukan, Bautista semena-mena. Dampak daripada Bautista semena-mena ini muncul Fidel Castro, dibantu sama Che Guevara, iya nggak? Masih ingat? Iya, yang kudeta ya Pak. Terakhirnya terjadi kudeta. Ketika terjadi kudeta itu, kemudian kepemimpinan jatuh ke tangannya Fidel Castro, pemerintahan itu pro-Rusia. Bahkan Rusia itu menawarkan yang namanya bantuan, tak bikinin itu tempat untuk merancang nuklir, sampai segitunya. Rusia mau menawarkan hal itu. Amerika ketar-ketir, akhirnya apa? Dia melakukan yang namanya operasi Teluk Babi untuk memberontak kepada Fidel Castro. Tapi gagal. Sampai akhirnya apa? Fidel Castro tetap menjadi presiden, bahkan menjadi perdana menteri sampai tahun 2006. Nah, itu. Jadi kalau saya bisa mengatakan, kalau berhubungan dengan perang dingin itu lebih tepatnya proxy war ya, bukan stalemate. Stalemate itu adalah keseimbangan perang, di mana mereka sama-sama punya kekuatan yang sama. Gitu ya. Paham ya? Oke, Pak. Oke. Kalau ceasefire, ini yang kemarin sempat viral, yakni Israel versus Palestina. Nah, ceasefire itu adalah kondisi di mana mereka berperang. Setelah berperang, kemudian mereka berhenti sejenak untuk berdamai. Nah, berhenti sejenak untuk berdamai itu adalah ceasefire. Gitu. Tapi kalau seandainya nanti perundingannya nggak sepakat, gimana? Perang lagi, lanjut. Terus kemudian nanti mereka akan mencapai masa bosan sampai akhirnya mereka membuat kesepakatan lagi. Sebelum membuat kesepakatan, mereka akan gencatan senjata. Artinya apa? Tidak saling serang dulu. Itu paham nggak di sini ceasefire? Paham. Oke. Ada juga toleransi. Kalau toleransi bagaimana? Itu salah satu pihak ngalah secara ngalah lah pokoknya. Itu kan sih. Gimana ya? Nanti jadinya eliminasi dong. Oh iya. Eliminasi itu salah satu pihak mundur. Mundur itu maksudnya adalah saya nggak mau ikut campur dalam masalah itu lagi. Intinya kayak gitu. Kalau toleransi itu artinya adalah menerima. Ya intinya adalah ya toleransi. Menerima apa yang terjadi dengan musuh, ya weslah dia diterima aja. Dengan lapang dada, kemudian dia melakukan apapun, ya kita terima perbedaannya. Intinya kayak gitu. Menerima perbedaan. Nah, gitu aja ya cari namanya ya, toleransi. Terus ada juga yang namanya yang dua lagi. Istilah yang pertama adalah subjugation. Dan yang kedua itu gimana itu? Majority rules. Kayak ini. Majority rules. Nah, ini ada dua ini. Apa bedanya subjugation sama majority rules? Ada yang paham? Ada yang bisa bantu saya untuk jelasin?
Subjugation. Subjugation tuh lebih ke kayak orang-orang mayoritas yang minta minoritas tuh buat nurutin dia gitu nggak sih? Ya, berarti pihak mayoritas, pihak kuat gitu aja ya. Pihak kuat meminta yang lemah ngalah. Nah, kayak gini. Ya, benar. Kalau majority rules? Menyelesaikan dengan voting. Oke, voting. Atau suara terbanyak. Suara terbanyak. Oke. Ya, ini adalah jenis-jenis akomodasi. Ada banyak. Tapi mana yang sering keluar? Secara langsung di sini saya sudah membuat urutan angka, gitu ya. Yang sering keluar adalah berhubungan dengan yang bagian-bagian atas. Sedangkan kalau yang bagian-bagian bawah jarang keluar, gitu ya. Oke, di sini sudah terkasih angka untuk memudahkan kalian. Perkecil aja. Oh jangan ke atas kan. Nah, gini. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Paham, Kak? Enggak ada. Di soal coba kamu lihat. Di soal itu kan ngomongnya diomongkan bahwa diadakan diskusi, disepakati warga bersedia pindah. Berarti tuntutan awalnya dia tetap di situ kan ya? Iya enggak? Iya. Tuntutan awalnya dia itu nggak mau dipindah. Sedangkan pemerintah pengen menggusur. Berarti bawa tuntutan nih keduanya. Nah, terus kemudian terjadi kompromi. Apa? Satunya, Pak, nanti akan dapat ganti rumah, wes. Nah, terus kemudian satunya, ya udah kalau gitu saya mengalah, wes. Kalau gitu saya merelakan rumah saya karena saya dapat rumah yang baru. Nah, ini adalah kompromi, makanya jawabannya kompromi. Paham ya kenapa jawabannya kompromi? Paham, Kak. Oke, kita lanjut di ini. Kelompok sosial materinya. Revinka, coba tebak-tebak manis. Najwa apa pengen jawab? Apaan? Sapana? Revin, Pak Bong. Revinka udah jawab kan tadi, Pak. Ya, Pertama. ya. Saya juga nggak tahu. Ada lagi nggak ini? Saya. Oh, ada yang lain ternyata. Silakan untuk Savana Najwa. Savana Najwa. Tahu, Pak. Nggak tahu. Oke. Ada yang tahu mungkin jawabannya apa? Kenapa kita kok benci dengan orang luar? Yang bukan termasuk dalam kelompok kita, itu karena adanya ya ini kondisi pertentangan antara dua paham kelompok yang berlawanan karena rasa tidak saling suka. Ini jawabannya yang alfa, gitu ya. Oke, kita bahas dulu untuk perbedaannya in group sama out group, itu ya. Oke, jadi kelompok menurut W.G. Summer itu ada dua, yakni in group sama out group. Kalau in group itu yang gimana? In group berarti kelompok dalam, istilahnya gitu ya. Temen dalam kelompoknya gitu nggak sih? Nah, kalau saya bisa memberi kata kunci ya, in group itu mereka akan menggunakan kata kita. Sedangkan kalau out group kita akan menggunakan kata mereka. Nah, contoh real, contoh yang biasanya dihubungkan dengan in group out group itu adalah mungkin kayak kelas meeting. Nah, ketika kalian melaksanakan kelas meeting di sekolahan dulu sebelum pandemi. Nah, ketika terjadi kelas meeting, kalian akan menciptakan yang namanya in group dan out group dengan sendirinya. Apa? Kalian akan membuat kata in group kepada teman-teman kalian yang ada di kelas. Ya enggak? In group itu adalah kelas kita. Sedangkan kalau out group itu adalah kelasnya lawan, kelasnya teman atau kelas yang lain. Gitu kan? Jadi ketika kalian mungkin kelas lain. Nah, jadi ketika kalian terjadi kelas meeting, maka kalian akan ngomong dengan kata-kata seperti ini.
tenang saja, kelompok kita, kelas kita bakal menang kok. Nah, gitu. Meskipun kalian sebelum kelas meeting itu kalian berantem di dalam kelas, tapi ketika adanya kelas meeting kalian akan akur. Kenapa? Kalian berusaha untuk mencapai juara. Ya kan, juara kelas istilahnya kayak gitu. Kelas-kelas menjadi apa ya? Menjadi juara umum istilahnya kayak gitu. Berusaha menjadi juara umum. Itu adalah in group. Jadi dengan adanya in group, kalian akan menciptakan yang namanya solidaritas kelompok. Nah, ini dampak daripada in group. Nah, dampak daripada adanya out group itu apa? Kita akan berbeda dengan masyarakat yang lain. Kita akan berbeda dengan kelas lain. Sehingga akan menimbulkan omongan kayak gini. Alah, tenang aja, kelas itu loh ada kelemahannya apa? Gini, mereka lo kalahnya pasti di sini gitu. Kalian akan menjelek-jelekkan kelas lainnya. Gitu loh. Tidak akan tercipta yang namanya solidaritas atau bahkan apa ya, kalian pro dengan kelas lainnya, ya kan? Itu. Jadi kalian akan mengalami apa ya, ketidaksukaan terhadap kelompok out group, tapi kalian akan mengalami kesukaan dengan kelompok yang in group. Nah, itu paham nggak maksud saya di sini? Paham, Pak. Nah, kalau yang B itu nanti berhubungan dengan yang namanya istilah kayak gini, stereotype. Yang kedua ada stigma. Kemudian ada primordialism. Kemudian yang terakhir ada ethnocentrism. Nah, ada yang bisa membedakan nggak stigma sama stereotype? Ada yang bisa membedakan? Monggo, dipersilahkan untuk menjawab bedanya stereotype sama stigma. Bingung, nggak tahu, pusing. Itu bagaimana? Pusing, Pak. Stereotype. Contoh stereotype itu apa? Ada yang tahu? Ini bukan, misalnya ini biasanya ke suku gitu misalkan. Orang Jawa misalkan sopan, misalkan kayak gitu masuk. Betul. Ya, benar. Jadi kalau stereotip itu ibaratnya kayak Jawa itu halus. Kalau di Surabaya gimana? Di Surabaya lo banyak orang yang berkata kotor. Nah, saya juga pernah gini. Saya punya pandangan stereotip sebelum saya penelitian ke Yogyakarta. Jadi penelitian skripsi saya di Jogja. Ketika itu saya baru sampai di depan stasiun Lempuyangan. Baru saja turun, kemudian saya melihat gerombolan anak-anak muda, kemudian di situ mereka berkata kotor. Saya mikir gini, oh ternyata masyarakat Jawa, masyarakat Jogja, yang saya kira halus, ternyata enggak. Nah, jadi stereotip itu adalah pandangan umum gitu ya. Orang Jawa itu halus, orang Batak, selain Batak itu biasanya dihubungkan dengan Madura gitu ya. Orang Madura itu kasar gitu. Padahal kalau saya bisa mengatakan itu bukan kasar, lebih tepatnya adalah tegas. Nah, itu kata yang tepat. Kemudian biasanya ini orang Tionghoa yang maksud saya, orang Cina, orang Tionghoa dan orang Minang itu pelit. Kalau saya bisa mengatakan itu bukan pelit. Ketika saya ngobrol sama orang Minang menggunakan bahasa Minang, mereka ngaku dengan sendirinya bahwa saya nggak pelit, saya itu hemat. Mereka perhitungan memang gitu loh, tapi bukan pelit sebenarnya. Nah, kalau stigma itu bagaimana? Kalau stigma pandangan pribadi itu bisa. Ya, pandangan pribadi setelah melihat sesuatu ya. Nah, ini nih, pandangan setelah melihat itu adalah stigma. Makanya jangan heran. Contoh realnya itu gini. Nisa Sabian yang sempat viral itu, Nisa Sabian yang katanya jadi pelakor gitu ya. Nah, kesalahan masyarakat Indonesia itu adalah mereka menciptakan stereotip, bukan stigma. Stereotipnya apa? Oh, ternyata orang Islam kayak gitu ya. Padahal salah. Itu bukan Islamnya, tapi Nisa Sabiannya. Harusnya yang mereka ciptakan adalah stigma, bukan stereotip. Gitu ya.
yang mereka ciptakan harusnya adalah stigma. Kalau mereka menciptakan stigma, maka mereka akan menilai si Nisa Sabiannya. Oh, ternyata Nisa Sabian itu pelakor ya, dan sebagainya. Maka tercipta itu saja. Nggak sampai tercipta yang namanya, oh Islam itu ternyata mengajarkan jadi pelakor. Nah, itu kesalahan. Gitu ya. Karena ada yang membuat pernyataan seperti itu. Jadi yang dinilai itu bukan agamanya, tapi orangnya. Harusnya menciptakan stigma, bukan stereotip. Gitu. Oke. Kalau bedanya primordialisme sama etnosentrisme ada yang tahu? Etnosentris tuh menganggap grupnya yang paling bagus gitu, yang paling unggul gitu. Kalau primordial? Lebih ke dia tuh teguh mau megang budaya yang udah dia bawa dari lahir. Ya, kalau primordialisme itu bangga dengan budayanya. Bangga dengan budayanya. Contohnya siapa? Kalau contohnya real, saya sendiri aja, nggak usah jauh-jauh. Jadi kalau saya orang Jawa. Saya pernah loh ke pasar pakai jarik. Jadi atasnya pakai kaos, tapi bawahnya berkain. Jadi pakai jarik. Dan itu motifnya motif kawung. Jelas otomatis orang akan menganggap anak ini yakin tak pakai jarik. Bahkan saya juga pernah di Edulab sini gitu, di Edulab Surabaya. Ayo tak tantang Mas Wat, kamu pergi ke warung pakai jarik. Saya fine-fine aja karena saya sudah nyaman dengan jarik. Jadi kalau saya kemana-mana saya pakai jarik. Lebih cenderung pakai jarik daripada celana. Khusus untuk di Edulab saya pakai celana karena wajib pakai celana. Nah itu ya, jadi saya memegang teguh budaya saya. Karena saya orang Jawa, saya pakai jarik. Saya bangga berkain, istilahnya kayak gitu. Sedangkan kalau etnosentrisme itu, selain dia bangga dengan budayanya, dia menghina budaya lain. Nah ini yang nggak boleh. Budaya lain. Seolah bahwa ini loh budayaku lebih bagus dari yang lain. Nggak boleh. Gitu ya. Jadi bedanya primordialisme dan etnosentrisme itu adalah kalau primordialisme itu hanya pada tahap dia cuma bangga dengan budayanya, tapi dia menghormati budaya lain. Saking menghormatinya, dia nggak mau budayanya itu hilang. Contohnya orang keraton. Makanya contoh untuk primordialisme, contoh soalnya itu biasanya dihubungkan dengan seorang anak yang nggak mau bergaul dengan yang lain karena menganggap bahwa mereka terlalu terbuka dengan budaya karena dirinya itu mereka menganggap bahwa kalau ngobrol sama orang lain harus gini. Kalau ya contohnya orang keraton dia memegang teguh dengan budayanya. Nah itu paham bedanya nggak untuk yang ini semua? Untuk stereotip, stigma, primordial, sama etnosentrisme, paham atau enggak? Sebelum kita lanjut ke soal yang lain. Paham, Pak. Oke, jadi yang B itu jawabannya adalah etnosentrisme ya jadinya ya. Kalau yang C, sikap mencintai budaya sendiri dengan berlebihan itu adalah primordial. Kalau yang D, kondisi saling membenci. Dikarenakan sikap anarkisme, bukan. Itu bukan outgroup ya. Bukan. Kondisi paham yang menuntut dalam kelompoknya memusuhi semua kelompok yang berbeda paham. Itu juga etnosentrisme. Oke. Lanjut di soal selanjutnya. Mungkin silahkan untuk Gung Putri. Siapa ya namanya Gung Putri? Kira-kira yang mana ini jawabannya? Yang A bukankah? Yakin? Ada yang beda pendapat mungkin? Oke, kebalik. Jangan ini dulu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi kita akan bahas perihal ini. Saya selalu mengingatkan kalau sosiologi, kalau berhubungan dengan contoh kasus, coba lihat di soalnya. Bisa jadi di situ ada kata kuncinya. Oke. Kasus korupsi EKTP yang berhasil dibongkar oleh KPK menunjukkan ada yang salah dalam mental pejabat Indonesia saat ini. Kasus korupsi seperti ini terus terjadi berulang-ulang. Ada kata kunci berulang-ulang.
hingga membuat masyarakat jenuh dengan pemberitaan terkait penangkapan koruptor karena di lapangan tetap saja administrasi pembuatan KTP menjadi sulit. Kondisi yang dialami oleh masyarakat Indonesia bila dilihat dari perspektif teori sosiologi. Di sini kan bahas masalah ya ini ya berarti ya. Membahas kasus korupsi EKTP ini yang berulang-ulang, masalah korupsi yang berulang-ulang. Berarti ini berhubungan dengan apa? Kondisi masyarakat yang bagaimana? Nah, kasus korupsi EKTP, kasus korupsi yang terjadi berulang-ulang, sehingga menyebabkan masyarakat ini menjadi jenuh. Nah, berarti kondisi di masyarakat itu apa yang terjadi? Anomi. Mereka mengalami yang namanya kayak, sebenarnya kita punya hukum atau enggak sih? Iya kan? Maka tercipta istilah kayak gitu kan? Kita ini punya hukum atau enggak sih? Harusnya itu masyarakat, harusnya itu DPR buat hukuman bahwa yang korupsi tembak mati, gitu kan sampai akhirnya kan? Karena merasa bahwa hukum yang ada di masyarakat Indonesia enggak ada. Nah itu, jadi anomi itu apa? Kondisi tanpa kayak hukum yang jelas gitu nggak sih? Jadi masyarakatnya bingung. Iya, kondisi masyarakat tanpa hukum atau aturan. Ketika itu maka otomatis akan terjadi kebingungan. Terus ini gimana? Kok kayak nggak ada hukum? Harusnya korupsi itu ditembak mati selesai. Otomatis hukum itu ada, dianggap ada. Kalau sebenarnya kayak gitu ya enak dong. Apalagi di Indonesia ya, di penjara tapi nanti ada gerasi. Ada istilahnya kayak pemaafan, istilahnya yaitu pemotongan penjara dan lain sebagainya. Kok enak banget itu. Kalau di Cina ditembak mati itu. Oke, kita akan bahas perihal yang lainnya nih. Ada kata mestizo culture. Mestizo culture di sini ada kata culture, budaya. Berarti berhubungan dengan budaya nih. Kalau mestizo itu istilah kayak suku gitu ya. Kalau saya bisa mengatakan percampuran suku, di mana suku tersebut itu adalah suku yang beda warna, pokoknya bertolak belakang banget. Gitu ya. Jadi ini perpaduan dua budaya, tapi di mana dua budaya di sini adalah saling berkebalikan. Gitu, saling berkebalikan yang gimana, Mas? Contohnya untuk ini tuh ibaratnya kayak budaya Eropa sama Afrika. Gitu ya. Jadi di sini tuh sudah beda banget. Istilahnya kayak beda warna, beda sifat, beda kepercayaan, bahkan sampai segitunya. Itu mestizo culture. Contohnya ya, mungkin kalau seandainya di Indonesia, banyak sih di Indonesia itu. Banyak. Ibaratnya kayak Kristen Jawi Wetan, kebudayaan Kristen Jawi Wetan. Itu dia berusaha untuk menciptakan budaya baru. Ada juga mungkin di mana? Makassar, kalau nggak salah ya. Di Makassar. Di Makassar itu pada masa kolonial Belanda, itu ada yang namanya gelar andi. Gelar andi di Makassar. Gelar andi di masyarakat itu adalah, pokoknya ada orang yang namanya andi di depannya. Oh, ini orang terpelajar ini. Itu adalah sebuah strata yang diciptakan oleh Belanda pada masa dulu. Untuk membedakan dengan orang bangsawan yang tidak terpelajar. Jadi ada orang bangsawan terpelajar namanya andi. Tapi orang bangsawan nggak terpelajar, ya namanya sesuai dengan gelar mereka di sana. Gitu. Jadi di sini adalah perpaduan dua budaya yang saling bertolak belakang biasanya. Nggak hanya ini aja, ada banyak di dunia ini tuh banyak. Orang kulit hitam sama orang kulit putih membentuk suatu budaya baru bisa. Itu yang dikenal dengan mestizo nanti jadinya. Paham nggak untuk mestizo culture? Itu konteksnya harus budaya ya Pak, misalkan paham, misalkan komunis campur sama liberalis, kayak gitu bisa gak sih? Kalau paham, nanti lebih cenderung ke arah sinkretisme ya. Sinkretisme nanti jadinya. Ini sinkretisme itu bisa ke paham, bisa ke kepercayaan. Nah ini. Sinkretisme itu bisa ke paham, bisa kepercayaan. Contoh untuk yang ini terjadi pada zamannya Majapahit, muncul yang namanya
agama Siwa Buddha. Jadi agama Hindu sama agama Buddha digabung. Ada juga Abangan. Pernah tahu Abangan? Pernah tahu Mas? Belum pernah. Masyarakat Abangan itu contohnya masyarakat desa saya. Jadi mereka itu percaya, mereka nggak sholat. Mereka Islamnya Islam aboge sebutannya. Aboge itu gimana ya? Kalau pemerintah kan hari raya Idul Fitrinya kan tanggal 1 misalnya gitu ya. Mereka tanggal 2. Gimana ya? Masyarakat Abangan itu mereka memadukan budaya Islam sama budaya Jawa, digabung jadi satu. Tapi bukan budayanya, lebih cenderung ke arah kepahaman mereka, kepercayaan mereka. Makanya orang Abangan ini salah satunya kakak saya sendiri, kakak kandung saya, itu dia menyembah Semar. Bingung kan? Saya juga nggak bisa melogika itu juga, kok bisa nyembah Semar gitu. Ya karena mereka menganggap bahwa Semar itu adalah dewa. Kalau dalam pewayangan Jawa, iya dia adalah dewa. Tapi kalau dalam Islam, dia hanyalah emban. Dia hanyalah apa istilahnya? Yang merawat Pandawa, yang memberikan nasihat-nasihat pada Pandawa. Gitu. Jadi Abangan itu paham kepercayaan gitu. Itu memadukan antara Jawa sama Islam. Kalau Siwa Buddha itu pada masa Majapahit, memadukan antara Siwa dan Buddha, agama Hindu Siwa dan ajaran Buddha. Paham di sini? Ada banyak di sini. Kalau mencampurkan tadi komunisme sama itu ya paham juga. Nanti ranahnya menjadi ideologi. Contohnya apa? Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu menggabungkan semua ideologi, diambil yang baik-baik. Gitu ya. Contohnya gini aja, wis. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu agamis. Paham agamis itu. Jelas banget. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti menunjukkan bahwa manusia itu punya hak dan lain sebagainya. Itu adalah ideologi Amerika liberal. Menunjukkan liberalisme, di mana setiap orang punya haknya masing-masing. Ya kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab, mereka harus mengakui haknya masing-masing. Persatuan Indonesia itu menunjukkan adanya mereka harus satu kata seia sekata sama dengan pemerintah. Artinya apa? Komunis, seolah-olah kayak komunis. Terus kemudian kerajaan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan. Berarti mereka mengikuti omongan daripada kehendak rakyat. Berarti sosialis dong jadinya. Jadi sosialis dong jadinya. Nah ini jadi ideologi Pancasila itu adalah gabungan dari berbagai ideologi. Baru paham atau sudah paham lama tapi baru ngeh gitu aja. Paham. Baru ngeh juga ya mungkin ya, karena memang jarang yang paham untuk yang ini gitu. Karena kadang-kadang orang-orang menganggap bahwa beda. Tapi kalau saya mengatakan ya enggak. Pak Karno sendiri mengatakan bahwa kita berusaha menciptakan ideologi sendiri yang dimana penggabungan dari ideologi-ideologi di seluruh dunia. Pak Karno ngomong sendiri dia ngomong gitu. Dan ini saya tunjukkan kayak gitu memang diwujudkan dengan apa? Pancasila itu. Ya, kayak lanjut ke culture shock. Kalau ini berhubungan dengan perubahan sosial ya, ini materinya tentang perubahan sosial. Ketika seseorang mengalami perubahan sosial, maka mereka akan mengalami dua hal. Bisa jadi cuma culture shock, bisa jadi culture lag. Bedanya apa kalau culture shock? Sedangkan culture lag itu yang bagaimana? Kalau culture shock tuh yang dia harus beradaptasi. Kalau culture lag tuh dia ketinggalan kayak ketinggalan zaman lupa deh kayak gitu. Pokoknya kebalikannya ya. Kalau culture shock itu dia kaget di awal, di awal, kemudian beradaptasi. Oke, betul. Kalau culture lag, dia nggak bisa mengikuti. Nah, jadi tidak bisa mengikuti. Contoh untuk culture shock itu biasanya kalau saya ngasih contoh, itu adik kontrakan saya sendiri. Biasanya kalau saya di EduLab, saya ngasih contohnya itu. Adik kontrakan saya sendiri. Jadi, saya punya adik kontrakan
anak Pacitan. Kita tahu sendiri Pacitan itu ada di sebelah barat wilayah barat Jawa Timur. Otomatis dekat dengan Jawa Tengah. Otomatis mereka punya kebudayaan yang sama ya. Nah, mereka memegang teguh satu kata. Omongan kotor. Kalau di Jawa Timur itu dengan istilah COK gitu ya. Kalau seandainya kamu dapat omongan kayak gitu, maka otomatis orang tersebut marah denganmu. Dia punya pemegangan seperti itu. Tapi kalau di Surabaya beda. Di Surabaya itu pegangannya adalah kalau kamu mendapatkan kata COK di akhirannya, itu menunjukkan bahwa orang tersebut itu sudah dianggap sebagai temannya. Kayak gitu. Otomatis kan beda budaya ya yang terjadi ya. Nah, yang terjadi adalah adik kontrakan saya itu cuma ditanya gini, Cuk, piye kabare? Sampai segitunya. Dia kaget. Saya punya masalah apa sama dia? Kok saya sampai mendapatkan kata-kata kotor itu? Dia berpikir pulang sampai di rumah dia nggak tenang gitu. Sampai akhirnya saya tanya, kenapa dek? Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa cerita. Aku dibisui mas. Kok bisa? Iya. Jadi dia tanya, Cuk, piye kabare? Dari situlah kemudian saya berusaha untuk memberikan pemahaman. Dia mengalami culture shock. Dia kaget. Aku salah apa? Kok sampai mendapatkan kata-kata kotor seperti itu? Nah, tapi kemudian saya kasih pemahaman gini, Dek, kalau di Pacitan iya, ketika kamu dikasih kata kotor seperti itu otomatis orang tersebut punya masalah denganmu. Tapi kalau di Surabaya beda. Kalau kamu dikasih omongan dengan imbuhan itu, berarti temanmu itu sudah menganggap bahwa kamu itu adalah temannya. Gitu. Oke gitu ya mas. Iya beda budaya dek. Sampai segitunya. Sampai sekarang akhirnya gimana? Dia lihai berkata kotor seperti itu juga. Nah, jadi ini adalah contoh real untuk culture shock. Sehingga dia bisa mengikuti. Intinya harus beradaptasi ya. Culture shock itu hanya di awal. Contoh lainnya untuk ini tuh biasanya adalah kebanyakan orang Indonesia baru pindah di luar negeri. Nah, ketika mereka berada di luar negeri, mereka juga akan mengalami culture shock. Mereka akan depresi, sampai akhirnya depresi biasanya. Tapi kalau seandainya mereka mampu beradaptasi, mereka akan mengalami baik-baik saja, istilahnya kayak gitu. Sedangkan kalau culture lag, itu adalah masyarakat yang tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada. Contohnya ini apa kira-kira? Kalau saya boleh tahu, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Kultur lag, Pak. Ya, culture lag. Itu mak saya kalau main HP nggak pernah bisa, contohnya kayak gitu bisa nggak sih? Boleh. Tapi kalau seandainya saya ngasih contoh real ke kalian, itu biasanya kayak gini. Ini pernah menjadi perdebatan di channel YouTube-nya Nopal, si Nopal. Yakni WC duduk versus WC jongkok. Ya enggak? Ya benar sih, benar. Ini. Kalau saya bisa mengatakan gini ya. Oke. Itu WC duduk. Cara penggunaannya kan duduk ya. Nah, kalau seandainya itu WC duduk tapi dia menggunakannya dengan cara jongkok, itu adalah culture lag. Dia nggak bisa menggunakan dengan semestinya. Harusnya itu diduduki, tapi kenapa dia jongkok? Karena dia culture lag. Dia nggak bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Dia sudah terbiasa dengan jongkok. Gitu. Paham maksud saya di sini nggak? Paham. Nah, yang lainnya bagaimana selain Raffi? Paham, Kak. Paham, oke. Gitu ya, pokoknya contoh realnya ya ini, culture lah. WC duduk sama WC jongkok. Nah, ketika dia orangnya di WC duduk bisa duduk, di WC jongkok bisa jongkok, berarti dia adalah orang yang mengalami culture shock. Tapi kemudian sudah terbiasa. Berbeda kalau seandainya dia di WC jongkok, dia di WC duduk tetap jongkok, berarti dia culture lah, karena dia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Gitu ya. Oke, satu lagi karena sudah 11.29, nanti jam 12 sama saya lagi dengan sejarah. Oke, Dwi Ayu Kurniawati coba. Ini apa kira-kira jawabannya? Oh, ini sering keluar banyak.
Atau ada yang mau bantu saya, kira-kira jawabannya apa? Atau pusing, sudah bingung? Kemarin saya sempat ikut Zoom gitu kan, Kak. Ini tuh beda-beda gitu loh jawabannya. Ada yang jawab peran gender, ada yang jawab bias gender. Ini juga sangat pernah keluar di TU EduLab kalau nggak salah soalnya. Yeah. Bahkan wali kelas waktu itu saya di EduLab pun jawabannya beda sama TU. Ya, kadang-kadang apa ya, terjadi kebingungan memang ketika bahas masalah gender ya, karena ini materi baru. Mungkin tak buat urutan aja ya kalau gitu ya, biar memudahkan kalian. Yang pertama adalah isu gender. Mungkin kalau pernah dengar istilah kayak isu gender itu kayak gini misalnya. Pernah tahu kondisi kayak gini nggak? Perempuan-perempuan turun di jalan kemudian ngomong gini, kami menuntut kesetaraan gender. Pernah? Nah, itu adalah isu gender. Jadi isu gender itu adalah masih dalam tahap pemikiran. Kita menuntut kesetaraan gender. Kita menuntut cewek boleh gini. Kita menuntut cewek boleh gini. Nah, itu adalah isu gender. Sedangkan kalau peran gender, ya, peran gender itu dihubungkan dengan yang namanya tugas. Paham ya di sini ya? Contoh untuk peran gender di sini tuh gini aja, wes. Contoh langsung aja untuk peran gender. Ibu itu kan punya tugas yang kita kenal sebagai melahirkan, ya kan nggak mungkin cowok ya, nggak mungkin bapak kalian melahirkan, menyusui, nah apa mana? Melahirkan, menyusui, terus haid. Nah ini adalah tugasnya cewek, nggak mungkin itu tugasnya cowok. Mas kalau merawat anak bagaimana? Bukan, itu bukan peran gender. Gitu ya. Itu peran semua gender di mana cewek cowok bisa merawat anak. Nah, ini. Jadi kalau peran gender itu berhubungan dengan tugas. Sedangkan kalau bias gender, kalau saya bisa mengatakan gimana ya? Bias gender itu adalah kondisi di mana ketika kamu itu kena suatu hal yang sensitif berhubungan dengan gender, kemudian kamu nggak terima, itu adalah bias gender. Jadi bias gender itu adalah kondisi seseorang, bahasanya gini aja, guys. Ada yang merasa dirugikan. Nah ini kata yang tepat untuk bias gender. Ada yang merasa dirugikan. Sedangkan kalau konflik gender, ini adalah perihal antara seseorang. Ya, seseorang yang mengalami konflik dengan masyarakat. Mereka menganggap bahwa itu ranahnya gender, tapi masyarakat nggak menerima itu. Gitu loh. Jadi kalau saya bisa mengatakan ini adalah permasalahan gender di masyarakat. Ada satu lagi, diskriminasi. Diskriminasi gender itu adalah mereka menganggap bahwa kamu nggak layak, istilahnya kayak gitu. Kamu nggak layak kayak gini, kamu nggak layak kayak gini. Intinya gitu. Kalau pusing gini aja, guys. Kita bahas dulu bedanya. Jenis kelamin sama gender. Itu aja. Ada yang mampu jawab atau ada yang bisa jawab? Ini aja. Ini aja dulu biar paham. Gender itu yang di kelamin, gender itu yang di Thailand ada 100 sekian itu kan. Jadi lebih ke gender tuh kepribadiannya gitu. Tapi jenis kelamin tuh apa yang sudah kita bawa dari lahir. Gitu nggak sih, Kak? Oke. Kalau jenis kelamin itu yang nggak bisa dirubah. Jadi saya bisa mengatakan bahwa siapa jenis? Mas Fatah itu siapa jenis? Lucinta Luna itu suatu kesalahan yang besar. Kenapa? Dia merubah jenis kelamin itu suatu kesalahan. Berarti dia menolak yang namanya jenis kelamin itu sendiri. Nah, jadi jenis kelamin itu berhubungan dengan fisik biologis.
Sedangkan kalau gender itu berhubungan dengan yang namanya peran, tugas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya contoh real di sini gender itu adalah ibaratnya kayak apa ya? Chef Juna masak. Kemudian siapa lagi ya? Ivan Gunawan. Ya enggak? Mereka ini adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan cewek. Ya enggak? Kita menganggapnya kan kayak gitu ya. Chef Juna masakan pekerjaan cewek. Berarti pemikiran dia adalah masih terfokus sama jenis kelamin. Tapi kalau seandainya pemikirannya, wih keren ya, cowok bisa masak, itu pemikirannya sudah gender, karena tidak mempermasalahkan jenis kelamin. Nunggu azan, tak ketik dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi jenis kelamin jelas banget ya. Jenis kelamin itu berhubungan dengan fisik biologisnya. Dimana ya udah cowok ya kayak gitu, cewek ya kayak gitu, dan nggak bisa dirubah, selesai. Sedangkan kalau gender tidak mempermasalahkan jenis kelamin. Kamu bisa melakukan apapun itu, pekerjaan apapun itu, selagi kamu bisa ya udah selesai. Tuh, jadi kalau saya bisa mengatakan itu unisex istilahnya kayak gitu ya. Kalau saya bisa memberikan istilah itu unisex. Jadi sebuah kegiatan, sebuah tindakan, sebuah kegiatan yang bisa dilakukan oleh cowok atau cewek, berarti dia tidak mempermasalahkan jenis kelamin, tapi dia sudah mempermasalahkan masalah gender. Sudah setara istilahnya gitu. Nah, kesetaraan ini biasanya dituntut sama pihak cewek. Kami menuntut cewek boleh berpendidikan tinggi, kami menuntut cewek. Nah, itu adalah isu gender. Dan isu gender ini nanti kenapa kok mereka membawa isu gender?
Kenapa cewek-cewek kok membawa isu gender? Karena mereka pernah mendapatkan bias gender dan juga merasa bahwa peran gender itu merasa bahwa peran gender itu mengungkung mereka. Peran yang mereka lakukan itu sebenarnya hanya melahirkan, menyusui, haid. Tapi kenapa kok peran gender itu dibebankan kepada kita? Seperti apa? Kepada cewek. Yakni kayak merawat anak. Padahal merawat anak itu cowok juga bisa. Nah, peran gender itu berhubungan dengan tugas, tapi kalau bias itu berhubungan dengan kerugian. Ibaratnya kayak cewek harus bisa masak, yang merawat anak itu harus ibu, bukan ayah. Itu salah, itu bias gender karena dia mempermasalahkan. Gitu ya. Sedangkan kalau konflik gender itu adalah kondisi di mana ketika terjadi masalah, terjadi permasalahan, terjadi gesekan masalah gender di mana satunya menerima, satunya nggak terima juga, terjadi pertempuran. Jadi ibaratnya ini, kamu cewek nggak boleh gini, nah satunya loh, kamu cowok juga nggak boleh gini, terjadi pertempuran. Itu adalah konflik gender. Sedangkan kalau diskriminasi gender itu adalah di mana kondisi masyarakat saat ini, di mana mereka masih memegang teguh peran, masih memegang teguh pemikiran jenis kelamin, sehingga terjadi diskriminasi kepada beberapa orang, seperti kayak cewek. Ibaratnya cewek kayak gini, kamu itu ya harus ngalah sama cowok yang sekolah, kamu itu yang nggak usah sekolah nggak apa-apa, cewek itu harus gini. Jadi seolah-olah kayak dia nggak bisa mendapatkan. Loh mas, apa bedanya dengan bias? Bias itu seolah-olah kayak sudut pandangnya dia. Kalau diskriminasi itu adalah tindakan yang dilakukan orang lain kepada orang lain. Bingung ya untuk bahas gender ya? Jadi diskriminasi itu adalah, tapi nggak hanya cewek juga, bisa jadi kayak gini juga, kayak cowok itu harus kuat, apalagi anak pertama, dia itu harus bertanggung jawab, dia itu nanti harus biayain orang tuanya, dia harus biayain adik-adiknya sekolah. Gitu. Jadi itu adalah diskriminasi gender, menunjukkan bahwa dia itu dikasih beban yang berat, padahal belum tentu dia bisa. Itu diskriminasi gender yang dihubungkan dengan peran gender, yang dihubungkan dengan bias gender. Bias gender itu adalah kamu nggak terima. Loh, kok aku kok biasa? Oke, fine, aku anak pertama, aku cowok. Tapi ya nggak mungkin aku menanggung beban segitu banyaknya, istilahnya kayak gitu. Kamu nggak terima, itu adalah bias gender. Itu. Tapi kalau diskriminasi itu adalah tindakan orang lain kepada orang lain. Tindakan seseorang perihal masalah gender kepada orang lain. Nah, jadi seseorang yang melakukan itu adalah diskriminasi gender. Ibaratnya contohnya kayak gini, wes. Seorang HCD biasanya yang ngurus gaji adalah HCD. Ini pernah keluar di soal. Seorang HCD itu memberikan gaji kepada seseorang dan juga memberikan tunjangan jika seandainya anggota keluarganya meninggal atau apapun itu. Nah, ketika itu dipermasalahkan dalam soal itu adalah dia cewek, terus kemudian orang tuanya meninggal, dia nggak dapat karena alasan dasarnya adalah karena cowok yang menanggung tadi. Cewek itu menjadi rawatan orang tua, sedangkan kalau cowok itu menjadi perawat orang tua. Nah, itu adalah diskriminasi. HCD hanya memberikan insentif kepada pekerja cowok yang orang tuanya meninggal daripada memberikan insentif kepada cewek yang orang tuanya meninggal. Nah, tindakan ini yang disebut sebagai diskriminasi gender. Dia nggak terima bias gender. Gitu. Bingung nggak untuk isu peran bias konflik diskriminasi? Paham, Pak. Oke, kita ke soal. Ibu Yani mempunyai target deadline bulanan untuk membuat laporan keuangan. Sementara itu, ibu mertuanya yang berada di luar kota meminta untuk mengunjunginya karena ada senat saudara yang menikah. Namun, bertepatan dengan tanggal deadline tugas kerjanya, suaminya memberi izin kepada Ibu Yuni untuk menunda kunjungan ke rumah mertua. Sikap suami, oke. Berarti yang kita jadikan sebagai bold di sini adalah sikap suaminya, di mana sang suami ini mengizinkan, gitu ya, mengizinkan untuk menunda kunjungan ke orang tua. Di sini kalau saya bisa mengatakan apakah berhubungan dengan bias? Tidak menurut saya, karena tidak merugikan si cewek. Dikatakan peran,
apakah memang sudah tugas seorang ibu mengunjungi mertuanya? Enggak tugas kan? Bukan tugas kan? Bukan. Apakah itu konflik gender? Tidak. Tidak berhubungan dengan konflik gender. Pengaruh utama gender apa itu? Jadi yang lebih tepat adalah berhubungan dengan sensitif gender. Sensitif gender itu berhubungan dengan apa? Yakni berhubungan dengan toh kamu juga kerja, toh kamu juga ada kesibukan yang lain. Pasti ibu juga paham, nanti juga akan tak hubungi biar dia juga paham. Gitu. Jadi sensitivitas gender itu berhubungan nanti dengan isu gender. Untuk materi ini di EduLab nanti akan dibuatkan bab khusus. Nah, ini jika kalian join EduLab lagi, maka akan dibuatkan bab khusus sendiri untuk gender, untuk membedakan apa itu isu, peran, bias, konflik, diskriminasi, dan sensitif dan sebagainya yang berhubungan dengan gender. Khusus bab gender itu sendiri nanti. Karena ini yang sering keluar di UTBK kemarin. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Pak. Yang lain bagaimana? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti jam 12, ya jam 12. Jam 12 kita gabung lagi, nanti bahas sejarah ya. Oke, jika ada pertanyaan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Shanti Shanti Om, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.